Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Fadlul Islam. Dan insya Allah kita masuk pada babun tafsirul Islam. Bab tentang tafsir Islam. Setelah penulis membawakan penjelasan tentang keutamaan menjadi seorang muslim, lalu penulis beralih kepada pembahasan tentang perintah wajibnya masuk Islam. Berikutnya beliau menjelaskan Islam sendiri itu apa. Karena kita tahu bahasanya Islam ini punya banyak versi. Islam versi Ahlus Sunnah, Islam versi apa lagi? Nusantara, Islam versi mana lagi Pak? Syiah dan seterusnya. Seperti yang kita tahu. Sebagaimana yang kita tahu. Karena semua orang muslim dia mempengaruhi orang lain untuk menjadi, dan itulah makna bahasanya kita ini berbeda pendapat. Wala yazaluna mukhtalifin illa marahima rabbuk. Dan mereka manusia selalu berbeda pendapat kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, nanti semua ini akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hakim fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang dulu mereka perselisihkan. Nah, kita sebagai muslim ahlu sunnah, definisikan Islam, berarti definisi Islam ini dikembalikan kepada dalil Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama ahlu sunnah. Sekarang kita akan baca keterangan yang disebutkan oleh penulis. Wa qaulullahi ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Fa in hajjuka, kalau mereka masih membantah kamu, faqul, maka ucapkanlah, aslamtu, aku berislam, wajhiya lillah, aku pasrahkan wajahku kepada Allah. Wa manittaba'an, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Ali Imran. Coba kita lihat Quran surat Ali Imran ayat 20. Konteks dari Quran surat Ali Imran ayat 20 ini adalah bantahan terhadap ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab. Sementara ahli kitab mereka membelot, mengalami ikhtilaf, berbeda dari kebenaran. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Terjadi setelah datang kepada mereka ilmu. Mereka sudah ngerti mana yang benar, mana yang salah. Tapi kenapa kok tetap bertahan dalam kesalahan? Baghyam bainahum. Karena permusuhan. Tindakan al-baghyu, melampaui batas, kedzaliman yang terjadi di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, dan siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah zat yang maha cepat hisabnya.
Fa in hajjuka, kalau mereka tetap mendebatmu, ngeyel, faqul aslamtu, maka sampaikan, aslamtu wajhiya lillah. Aku pasrahkan wajahku hanya untuk Allah. Wa manittaba'an, dan juga para pengikutku, mereka pasrahkan wajahnya kepada Allah. Wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyin, dan sampaikan kepada orang-orang ahli kitab wal ummiyin dan al ummiyun. Al ummiyun di sini adalah musyrikin Quraisy. A aslamtum, apakah kalian juga mau masuk Islam? Fa in aslamu, kalau kalian masuk Islam, dihtadau. Islamu, kalau mereka masuk Islam, berarti mereka mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, tidak mau masuk Islam, fa innama alaikal balagh, kewajibanmu hanya menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat keadaan semua hambanya. Baik. Ayat ini dijadikan dalil oleh penulis untuk menjelaskan definisi Islam. Berarti definisi Islam di situ dari kata aslamtu wajhiya lillah. Aku pasrahkan wajahku untuk Allah. Islam artinya pasrah atau istislam. Islam artinya pasrah. Kalau dalam bahasa lainnya adalah istislam. Penulis membawakan ayat aslamtu wajhiya lillah. Aku pasrahkan wajahku untuk Allah. Sehingga makna aku pasrahkan wajahku untuk Allah adalah aku tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna pasrah di situ artinya adalah tunduk, al-khudu' terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, wa fis sahih, dan dalam kitab sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalat, engkau menegakkan salat. Wa menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau puasa Ramadan. Wa tahujjal baital haram, dan engkau berhaji ke Baitullahi al-Haram. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika kau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Sekarang kita lihat berikut ini. Jadi setelah penulis membawakan penjelasan tentang Islam dalam makna bahasa, yang artinya tunduk dan pasrah, berikutnya penulis menjelaskan tentang Islam dalam makna syar'i, yang artinya adalah melaksanakan rukun-rukun Islam. Islam secara makna bahasa apa tadi? Tunduk dan pasrah. Al-istislam wal khudu. Sedangkan secara makna syariat, Islam artinya apa? Menjalankan rukun-rukun Islam. Nah, sekarang kita lihat berikut ini. Islam dalam makna bahasa artinya tunduk dan pasrah. Baik. Selanjutnya, Islam dalam makna istilah dibagi dua. Ada dua.
Yang pertama adalah Islam kauni. Artinya tunduk kepada takdir. Untuk Islam kauni atau tunduk kepada takdir ini dialami oleh semua makhluk. Baik yang berakal maupun yang tidak berakal, baik yang muslim maupun non-muslim, yang mukmin maupun yang kafir. Islam kauni artinya tunduk kepada takdir dialami oleh semua makhluk. Dah? Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Ali Imran ayat 83, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka akan mencari agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Padahal yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk, aslama. Maknanya apa? Tunduk kepada Allah Ta'ala tau'an wa karha. Baik yang dilakukan secara sukarela atau yang dilakukan secara terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan mereka hanya akan dikembalikan kepada Allah semata. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah. Maksud tunduk dalam arti apa? Tunduk kepada takdir. Tidak ada yang keluar dari takdir. Ini di surat Ali Imran ayat 83. Anda tulis di sini. Islam kauni adalah tunduk kepada takdir. Ini dialami oleh semua makhluk. Ada di mana tadi? Surat Ali Imran ayat berapa? 83. Baik. Selanjutnya, yang kedua, Islam syar'i. Islam syar'i berarti artinya tunduk kepada aturan Allah. Aturan syariat atau aturan Allah. Tunduk kepada aturan Allah atau aturan syariat. Untuk Islam secara makna syar'i ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Islam dalam makna umum. Islam dalam makna umum. Pengertian Islam dalam makna umum adalah semua pengikut para nabi. Semua pengikut ajaran para nabi. Siapapun nabinya. Karena semua nabi itu muslim. Karena semua nabi apa agamanya? Muslim. Maka pengikut para nabi berarti dia adalah kaum muslimin. Nah, itulah Islam dalam makna umum. Apa dalilnya, Pak? Allah Subhanahu wa taala menyebut para nabi sebagai orang muslim. Walakin kana muslima wa ma kana minal musyrikin.
Misalnya di ayat ini, Ali Imran ayat 67. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak Yahudi dan tidak Nasrani, tapi beliau hanifan muslima, manusia yang hanif. Hanif artinya condong kepada kebenaran. Muslima dan seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan orang musyrik. Bapak tulis di sini Quran surat Ali Imran ayat berapa tadi? 67. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kondisi Ibrahim. Di surat Al-Baqarah ayat 132 atau 131 dulu ya. Idz qala lahu rabbuhu aslim, ingatlah ketika Allah berkata kepada Ibrahim, aslim, jadilah kamu orang yang tunduk, muslim. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka Ibrahim mengatakan, aku tunduk kepada Rabbul Alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Nabi Yakub. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Ini di surat Al-Baqarah 132. Ayat berapa tadi? 132. Baik. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya para nabi di masa silam agamanya adalah agama Islam. Berikutnya, Islam dalam makna khusus. Islam dalam makna khusus. Islam dalam makna khusus adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam dalam makna khusus. Sehingga ketika ada orang yang mengaku mengikuti Musa atau mengikuti Isa atau masa silam, bahkan termasuk mengikuti Ibrahim, maka dia tidak diterima. Karena Muslim setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW hanya satu, mengikut Nabi Muhammad. Karena manusia setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak boleh mengikuti nabi-nabi yang lain, lalu meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti akhlak para nabi sebelumnya, semangat para nabi sebelumnya, silahkan. Dan itulah fungsi cerita dalam Al-Quran yang menyinggung para nabi, memotivasi bagi para pembaca kalau dulu ada orang-orang soleh seperti itu. Tapi kalau mengikuti syariatnya, ini sudah tidak berlaku sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini pembagian dari makna Islam. Berikutnya, setelah kita paham tentang makna Islam, Nabi SAW, Islam itu adalah rukun Islam. Islam adalah rukun Islam. Dan sebenarnya ini definisi yang
dengan menggunakan unsur. Islam itu apa sih? Lihat unsur paling penting di sana. Oh, unsur paling pentingnya adalah rukun Islam. Masjid itu apa sih? Masjid adalah bangunan atau lapangan? Bangunan yang apa? Yang dijadikan sebagai tempat ibadah khusus bagi kaum muslimin. Bedanya apa dengan musola? Tidak ada sholat Jumat. Kalau tidak dipakai sholat Jumat berarti bukan masjid. Gimana? Hah? Musola atau langgar. Sholat tidak boleh dilanggar. Baik. Nah, Bapak mungkin bisa mendefinisikan, tapi mungkin kita kesulitan nyari kata-kata yang tepat itu apa sih? Namun intinya seperti itu. Kita tahu masjid ya kayak gini. Ketika kita menyebut masjid itu tiang, tembok, genteng. Terus ada sajadahnya, ada mimbarnya. Ada apa lagi? Adanya, ada Qur'annya. Ya itulah yang Anda lihat di sini. Namun pada intinya menjelaskan dengan apa? Dengan menyebutkan unsur utama itu seperti penjelasan Islam tapi dikaitkan dengan rukun Islam. Baik. Insyaallah. Sudah mulai ngantuk ya? Silahkan minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita lihat rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Pak? 5. Yang pertama syahadat. Dalam hadis tadi Nabi SAW menyebutkan al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat. Syahadat ini ada berapa? 1 atau 2? 2. Pertama, meyakini keesaan Allah. Yang kedua, meyakini adanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering disebut dengan syahadatan atau syahadatain. 2 kalimat syahadat. Meyakini keesaan Allah. Yang kedua, meyakini keberadaan Rasulullah, utusan Allah. Intinya ini. Syahadat yang pertama menjelaskan tujuan, asas yang paling tinggi kenapa kau diciptakan. Ya, untuk mengesahkan yang menciptakanku, untuk menyembah kepada yang menciptakanku. Itulah makna syahadat la ilaha illallah. Sedangkan syahadat yang kedua meyakini keberadaan Rasulullah SAW. Maka syahadat di sini artinya adalah menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, menjadi muslim dengan benar, maka caranya cuma satu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak tulis di sini syahadat yang pertama adalah tujuan la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah. Syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah, menjelaskan tata cara
tata cara ibadah kepada Allah. Sehingga tugas para nabi dalam hal ini adalah bagaimana para nabi menjelaskan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, syahadat ini merupakan gerbang masuk Islam. Karena itu kalau orang belum bersyahadat, maka berarti dia belum memasuki gerbang Islam. Ketika orang belum bersyahadat, maka berarti dia belum memasuki gerbang Islam. Dan karena belum masuk ke dalam gerbangnya, maka semua amalannya tidak diakui. Oleh karena itu jika ada orang yang belum masuk Islam, tapi dia beramal, misalnya menyantuni anak yatim, memberikan donasi kepada fakir miskin, ikut donasi di bencana alam, dan seterusnya, apakah dapat pahala? Tidak. Kenapa? Belum masuk Islam. Itu ibarat ada mahasiswa yang mengerjakan semua tugas dosen, bahkan sampai TA, begitu selesai tidak dapat ijazah. Kenapa? Belum terdaftar. Sehingga dia mengerjakan tugas kampus, tapi dia belum terdaftar sebagai mahasiswa di kampus itu. Diterima enggak? Diterima atau tidak? Tidak. Maka dia tidak diterima. Sehingga dia tidak bergelar S1 atau S berapa, sebab dia tidak diterima untuk melakukan itu. Baik. Menjawab pertanyaan banyak orang, kalau non-muslim dia berbuat baik, beramal soleh, apakah dapat pahala, Pak? Nah, nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Amalannya tidak diterima oleh Allah karena dia belum login. Nah, maka login dulu, masuk dulu, baru nanti amalan dan kegiatannya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya 4 amalan pasca syahadat. 4 amalan pasca syahadat, setelah syahadat. Ada salat, salat 5 waktu, salat yang wajib. Kemudian ada zakat, ada haji, saya urutkan begini. Lalu puasa. Salat 5 waktu ini amal badaniyah terbaik. Amal badaniyah terbaik. Zakat adalah amal maliyah terbaik. Haji adalah amal gabungan. Gabungan antara apa? Badaniyah dengan maliyah. Gabungan antara badaniyah dan maliyah. Nah, puasa adalah amal tanpa amal. Puasa adalah amal tanpa amal. Baik. Kenapa disebut amal tanpa amal? Jelaskan apa yang gerakan yang menjadi rukun puasa. Ada? Apa gerakan yang jadi rukun puasa? Puasa itu harus bergerak kayak apa? Tidak ada. Berarti kalau puasa hibernasi gitu, turu terus. Bar subuh turu sampai duhur sholat. Habis itu turu sampai asar sholat, turu sampai maghrib. Sah nggak puasanya? Sah. Kenapa? Karena puasa itu yang penting pokoknya diem. Maka dia amal tanpa amal. Ada nggak bacaan khusus puasa?
yang menjadi syarat puasa? Tidak ada. Maka tidak ada gerakan khusus, tidak ada bacaan khusus. Puasa itu hanya diam saja, maka disebut dengan al-imsak, menahan diri. Itulah hakikat dari puasa. Oleh karena itu, untuk masing-masing ibadah seperti sholat, zakat, haji, nilai kekuatan dari ibadah ini sangat dipengaruhi oleh ketepatan tata cara. Nilai dari keutamaan ibadah itu dipengaruhi oleh apa? Ketepatan tata cara. Jika tata caranya sesuai sunnah Nabi SAW, maka ibadah itu akan bernilai sah. Sedangkan puasa, amal tanpa amal. Kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan. Untuk sholat, kemudian zakat, lalu haji, ini kunci keberhasilan ditentukan oleh kesesuaian terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Karena di situ ada amalan tertentu, gerakan tertentu, bacaan tertentu. Sementara puasa, untuk puasa berbeda. Kunci keberhasilan ditentukan oleh kesabaran. Kunci keberhasilan puasa ditentukan oleh kesabaran. Karena puasa itu tidak ada gerakan tertentu, tidak ada bacaan tertentu, maka siapa yang paling sabar, dialah yang berhasil. Makanya Nabi SAW menyebut bulan Ramadan sebagai bulan sabar. Kenapa disebut bulan sabar? Karena di bulan Ramadan itu orang berpuasa dan hakikat dari puasa adalah bagaimana dia bisa bersabar. Sabar apa, Pak? Menahan apa? Tidak melakukan pembatal Islam. Yang kedua, tidak melakukan maksiat. Menahan apa lagi? Semua yang wajib ditahan. Maka siapa yang paling kuat menahan ketika puasa, dialah pemenangnya. Ketahanan ketika berpuasa ini ditentukan oleh sejauh mana dia meninggalkan maksiat. Oleh karena itu orang yang berpuasa makan, minum, tapi dia tidak meninggalkan maksiat, maka puasanya tidak ada nilainya. Nabi SAW mengatakan, Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi yang dia dapatkan dari puasanya hanya rasa lapar, alias tidak ada pahalanya. Kemana? Karena puasanya rusak, disebabkan dia tidak bisa menjaga dirinya dari aneka maksiat. Ya. Oleh karena itu, kalau berpuasa, amankan dari maksiat. Anda bisa lebih menghindari maksiat, itulah tempat yang paling aman untuk dipakai puasa. Nah, di mana agar kita bisa lebih aman menghindari maksiat? Ya, di masjid. Terus di mana lagi? Di rumah. Sehingga dulu para ulama mereka ketika Ramadan itu banyak bertahan di masjid. Waqalu, dan mereka mengatakan nahfadzu siyamana. Kami menjaga puasa-puasa kami.
qa'adu fil masjid. Ya, sebagai contoh ini ya. Coba kita bukakan ini. Ini ada kutipan yang disebutkan oleh Ibnu Muflih. Faslun qala Ahmad rahimahullah. Pasal. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, yang bagi lisaim ayyata'ahada saumahu min lisanihi wala yumari. Hendak berpuasa itu perhatian terhadap keselamatan puasanya dari gangguan lisannya, wala yumari, dan janganlah dia berdebat. Wa yasumu saumahu, dan bisa dia jalankan puasanya. Kanu idza shamu qa'adu fil masajid. Dulu orang-orang soleh masa silam kalau mereka berpuasa, mereka duduk di masjid. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nahfadhu siyamana, kami menjaga puasa-puasa kami. Wala yaghtabu ahadan, dia tidak menggibah siapapun. Wala ya'malu amalan yajrahu bihi saumah, dan dia tidak melakukan amalan yang bisa melukai puasanya. Disebabkan karena dia apa? Tidak kontrol terhadap tindakan maksiat. Maka kata kuncinya di sini adalah amankan puasa kita dari godaan maksiat. Makin aman, makin bagus. Shelternya dua, masjid atau rumah. Maka kalau sekiranya tidak butuh untuk keluar rumah, hindari keluar rumah. Jalan-jalan ngabuburit yang enggak jelas, itu dihindari ya. Kemudian keliling-keliling di mal dihindari. Ngadem pas poso dihindari. Kemana Pak? Mal, ngapain? Ngadem Mas. Nah, karena di rumah sumuk, ngademnya jalan-jalan di mal. Ibu-ibu juga sama. Nah, yang seperti itu bisa berbahaya bagi puasanya. Kalau sampai itu dilakukan dalam kegiatan puasa Ramadan, bisa saja pahalanya hilang. Makanya dalam berpuasa, bertahanlah untuk banyak bersabar dan tidak sering keloyongan. Pak, waktu Ramadan pasar makin ramai atau makin sepi? Kenapa? Nyiapin buka puasa. Saya ngerah belanja ya melu ning pasar. Cuman jalan-jalan. Kalau Ramadan kurangi ke pasar. Tapi Pak, saya harus nyiapin buka puasa. Saya harus ini, saya harus itu. Lakukan sisanya di mana? Di rumah. Yang nyambut gawe pripun, Pak? Ya silakan nyambut gawe, itu kewajiban. Tapi setelah kerja lebih banyak di rumah. Rumah ini tempat yang paling aman. Jadi dua ini, masjid dan rumah, ini seperti shelter ya, tempat paling aman. Agar nanti puasa Anda tidak banyak terganggu dengan aneka perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, kewajiban dalam Islam. Nabi SAW pernah menggambarkan rukun Islam itu seperti bangunan. Rukun Islam itu seperti bangunan. Bagaimana rukun Islam yang seperti bangunan itu? Rasulullah SAW pernah mengatakan, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 tiang. Ada tiang kanan kiri, depan belakang, dan 1 di tengah. Udah?
Gedung ini akan tegak, gentengnya tegak, atapnya tegak, berdiri dengan sempurna kalau tiang ini utuh. Jika tiang ini roboh, maka yang terjadi bangunan itu roboh. Oleh karena itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukun Islam itu seperti bangunan. Kewajiban Islam yang lain, kalau bangunan ini rukun itu bagian tiangnya. Sedangkan kewajiban Islam yang lain selain rukun Islam adalah tembok. Ibarat tembok. Maka tembok ini akan berfungsi menghalangi dari apa saja? Angin, dari air, binatang buas, dan seterusnya. Sehingga orang yang menjalankan kewajiban agama itu seperti dia menutupi bangunannya dengan tembok. Sedangkan amalan sunnah ini seperti perabotan dan interior bangunan. Itulah amalan sunnah. Sehingga kalau kita rajin melakukan amal sunnah, maka kita seperti memperindah nuansa interior dan perabotan dalam rumah kita. Maka kalau orang menjaga 5 rukun Islam semampunya, dan dia menjaga kewajiban sebagai muslim semampunya, lalu dia meninggalkan yang haram, kemudian mengamalkan yang sunnah, sempurnalah bangunan Islam yang dia miliki. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Syuruk kurang berapa menit? Nah, 13 menit lagi. Baik, sekarang kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Ya. Yang ngantuk dibangunkan dulu Pak, karena kajiannya sudah mau selesai. Suruh tarik nafas, minum dulu kalau ada. Bismillah. Ngantuk itu menular ya. Sing ngarep ngantuk ora Mas? Oh enggak. Enggak berani ngantuk. Kok tak diseneni. Insyaallah. Ada beberapa pertanyaan kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang hukum lewat di depan makmum yang sedang sholat menurut hadis Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena ada perbedaan pengertian, yaitu untuk melewati di depan imam atau sewaktu masih melakukan sholat berjamaah dan sholat sendirian dengan sutroh. Berkaitan dengan sutroh. Sutroh itu hanya berlaku bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Sedangkan makmum tidak punya sutroh. Karena sutrohnya makmum itu mengikuti sutrohnya imam. Maka imam kalau sudah punya sutroh cukup. Makmum tidak harus punya sutroh. Dan ini kemudahan dalam syariat kita. Sehingga ketika makmum tidak punya sutroh, maka makmum boleh dilewati di depannya. Karena ada banyak kasus di mana makmum boleh dilewati, sebab kalau tidak orang akan mendapatkan kesulitan. Apalagi dalam situasi tertentu seperti yang batal, ya. Misalnya di masjid ini ya. Ini kalau batal kan agak repot Pak, nembus sampai belakang. Nah, maka misalnya dia batal, samping kanan kirinya soft, ada yang kosong, sehingga dia tinggal ke belakang, jalan ke samping. Ya, maka dia tidak perlu nabrak banyak orang. Jadi di posisi makmum boleh dilewati di depannya, karena makmum tidak punya sutroh. Dan dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang tadi sudah disinggung oleh penulis.
Tapi kalau imam sholat sendirian, tidak boleh dilewati di depannya. Sengaja lewat di depan orang yang sholat sendirian atau jadi imam, dosa besar. Untuk itu, imam dan orang yang sholat sendirian hendaknya cari posisi yang aman agar tidak dilewati orang yang lewat. Terutama ya, hindari pintu, hindari apalagi tempat orang lewat dan seterusnya. Nah, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram seperti ini diatur. Maka di Masjid Nabawi kan ada jalan lurus yang karpet itu. Bukan karpet ya, yang plastik. Karet, ya, karet digelar itu. Dan pada asalnya itu tidak boleh dipakai sholat, kecuali kalau sudah full kayak pas Jumatan. Tapi kalau sholat 5 waktu nggak boleh sholat di situ, karena itu adalah jalan. Dikhawatirkan nanti banyak sekali orang yang lewat di situ sehingga ganggu jalan. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa paham ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pahala puasa orang yang kerja di perusahaan ribawi? Orang yang puasa tapi rajin maksiat, bahkan melakukan perbuatan dosa besar, maka bisa jadi puasanya nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya Pak, ya dia hanya dapat capek, haus, lapar, lelah dan seterusnya, tapi tidak ada nilainya. Makanya tadi kata kunci keberhasilan puasa ada di mana? Sabar. Sebab puasa itu ibadah sabar. Kalau kita bisa sabar meninggalkan makan minum, kita juga harus sabar meninggalkan maksiat. Berarti apa yang perlu dilakukan ketika orang itu kerja di bank ribawi? Tidak puasa Pak. Bukan tidak puasa ya. Puasanya tetap wajib sehingga dia harus puasa. Tapi segera pindah cari pekerjaan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di luar tema, bolehkah kita murojaah hafalan Quran ketika haid? Pendapat yang kuat boleh. Karena wanita haid boleh baca Quran menurut pendapat yang lebih kuat, tapi tidak disentuh. Enggak disentuh gimana Pak? Nah, contohnya seperti ini. Ini kan teks Quran ya. Ini teks Quran. Kalau tidak disentuh, kita bisa gunakan pulpen seperti ini. Nah, ini tidak disentuh. Nah, kalau enggak ada yang kayak gini Pak, saya enggak punya iPad atau HP yang bisa pakai pensil. Berarti bisa mushaf biasa, terus pakai sudo. Sodo kok sudo. Sudo ini kurang ya. Pakai sodo. Pakai lidi, pring, bambu. Nah, dibuka ini. Tusuk sate juga bisa. Sumpit juga bisa ya. Wah repot Pak, berarti kalau gitu suruh suaminya nemani istrinya yang baca Quran. Buka Pak, buka. Kalau ndak ada ya anaknya. Intinya gimana caranya biar dia tidak nyentuh. Anak ndak ada, suami ndak ada, pakai soto raisa disebul. Sama saja. Nah, kalau pakai sarung tangan, nah sarung tangan ini masih masuk definisi sentuhan. Misalnya ibu-ibu pakai sarung tangan, salaman dengan lelaki non mahram, boleh enggak? Tetap enggak boleh. Wallahu a'lam. Apa hukum menerima gaji atau insentif dari pemerintah bagi guru honorer yang sedang cuti dan cutinya cukup lama, 1 tahun? Kembali kepada aturan yang ada. Kalau secara aturan guru honorer walaupun cuti masih tetap dapat insentif, maka silahkan diterima.
sehingga dikembalikan kepada aturan. Tapi kalau aturan itu tidak ada Pak, bahkan tidak boleh, harusnya dia nggak terima. Loh kok bisa nerima? Nah, pasti ada yang nggak normal, mungkin manipulasi data, mungkin apalagi ada orang yang sengaja memasukkan nama dia padahal seharusnya tidak ada. Nah kalau seperti ini penipuan, manipulasi, dan kalau manipulasi, harta apapun yang didapatkan dari hasil manipulasi wajib dikembalikan. Untuk sholat witir lebih afdol 3 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 1 rakaat salam. Sholat witir yang paling afdol yang 3 rakaat, semakin beda dengan sholat maghrib makin afdol. Nah beda dengan sholat maghrib itu ada 2, 3 sekaligus, baru tasyahud akhir, terus salam. Yang kedua 2 rakaat tasyahud akhir, salam, terus tambah 1. Dan model seperti ini kan tidak ada dalam sholat maghrib. Karena yang penting adalah tidak sama dengan sholat maghrib. Ada sebuah hadis, meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama, tapi secara makna itu diterima. Bahwa Nabi SAW melarang, jangan kau samakan sholat witirmu sebagaimana maghrib. Sehingga intinya jangan ada tasyahud awal. Adanya 3 itu langsung tasyahud akhir, atau 2 salam tambah 1. Apakah thariqat termasuk bid'ah? Berbaiat pada guru untuk mengamalkan bacaan dalam jumlah tertentu, dan jika dikhianati atau tidak diamalkan akan berdosa. Bagaimana jika sudah terlanjur baiat? Apakah thariqat termasuk menyimpang? Tergantung jenis thariqatnya. Karena thariqat itu artinya apa Pak? Jalan, prinsip dalam beramal. Nah orang kan punya banyak prinsip yang beragam. Sehingga ada yang pakai thariqat model A, model B, model C. Termasuk tadi, dia harus berbaiat dengan imamnya. Setelah berbaiat, dia wajib melaksanakan amalan yang diberikan oleh imamnya. Jika tidak, maka khianat. Ya, ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena ketaatan mutlak kepada manusia dalam urusan agama hanya boleh kepada Rasulullah SAW. Selain itu tidak boleh. Sebab tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada atau ketaatan dalam urusan dunia boleh kepada orang lain, seperti pemerintah. Terus siapa lagi? Istri taat kepada suami, rakyat taat pada pemerintah, anak taat kepada orang tua. Nah, ketaatan kepada orang-orang ini, kepada manusia ini, jika isinya perintah agama, maka ketaatannya lebih kuat lagi. Misalnya suami nyuruh sholat, berarti istri taat kepada suami dan taatan kepada Allah. Atau di luar urusan agama, suami minta digodok nindok, minta direbuskan telur, terus dituruti sama istrinya. Nah, ini berarti ketaatan untuk urusan dunia. Dan untuk ketaatan urusan dunia tidak harus kepada orang maksum, bahkan kepada non muslim juga bisa. Misalnya anak punya bapak non muslim, bapaknya nyuruh A, nyuruh B, selama sifatnya urusan dunia tidak melanggar syariat, hukumnya boleh. Ya, dipahami ya? Berarti ketaatan kepada imam tadi ketaatan apa? Agama. Nah, ketaatan agama itu hanya boleh kepada Rasulullah SAW. Jika imamnya nyuruh dengan petunjuk Nabi SAW, ya kita ikuti. Berarti beliau ngajak kita untuk bareng-bareng taat kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau imamnya menyuruh amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW, ya tidak kita
ikuti. Kalau sudah terlanjur baiat gimana? Abaikan saja. Ya. Karena tidak ada model baiat seperti ini. Baiat setia dan taat hanya kepada Rasulullah SAW untuk urusan agama. Kalau urusan dunia dikembalikan kepada konteksnya. Jika ini adalah pemerintah yang sah, maka baiatnya adalah dia akan dukung, kemudian loyal kepada negara, dan seterusnya. Bila seseorang sudah mampu menunaikan haji, tapi ada yang bilang tidak usah haji, membantu saudara yang kekurangan itu sama dengan naik haji. Ya jelas beda ya. Haji itu amalan tersendiri, walaupun memang butuh biaya besar. Nah terus kalau saudaranya kekurangan, keberadaan orang miskin itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Bahkan mungkin jauh lebih banyak dibandingkan orang miskin di zaman kita. Untuk standar miskin masa silam. Ya. Standar miskin masa silam dengan standar miskin di masa sekarang kan lebih tidak mampu miskin masa silam. Tapi beliau tidak membatalkan syariat haji. Sehingga miskin itu tidak mungkin bisa dihilangkan. Itu akan selamanya ada sampai akhir zaman di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan yang berlimpah kepada para. Nah, kalau ada orang miskin ya kamu jangan haji, santuni anak yatim, santuni orang miskin. Nanti syariat haji jadi hilang. Ya, maka silahkan berhaji, lanjutkan sesuai rencana. Namun jika menyebabkan dana Anda kurang sehingga tidak bisa menyantuni orang miskin, ya sudah, berarti Anda tidak berkewajiban menyantuni orang miskin. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.